Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen UMKM serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peran Kinerja dan Permasalahan UMKM. Dari makalah kami akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran kinerja UMKM terhadap perekonomian nasional. Yang kedua, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Dan yang ketiga, bagaimana cara UMKM mengatasi masalah yang dihadapi. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu peran kinerja UMKM terhadap perekonomian nasional. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, dan keberadaannya sangat vital bagi proses pertumbuhan perekonomian. Tahapan perkembangan UMKM di Indonesia juga tidak lepas dari peran aktif seluruh sektor perbankan dalam memberikan akses penuh dalam pemberian atau kemudahan sistem perkreditan. Begitu besarnya kontribusi dari seluruh UMKM di Indonesia terhadap pergerakan perekonomian juga memberikan pengaruh ke semua kalangan, terutama bagi para pembisnis muda. Selanjutnya, peran para pelaku bisnis dan penggerak UMKM di Indonesia harus terus ditingkatkan serta dikembangkan, dan serta tidak hanya peningkatan dari segi kuantitas, namun yang paling penting adalah dari sisi kualitas, termasuk jaringan yang terkoneksi dengan internet. Peran utama UMKM dalam perekonomian nasional adalah menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan pertumbuhan output, dan menyediakan kebutuhan yang terjangkau bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, penguat UMKM bisa menjadi salah satu program yang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi UMKM, yang pada dasarnya mempekerjakan sebagian dari kalangan masyarakat yang tergolong miskin, tetapi mempunyai kemampuan yang produktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ayun Puji Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ani Aryati, yaitu tentang permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Ada dua permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. UMKM hanya mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya hanya terbatas, dan memperoleh modal pinjaman UMKM dari bank atau lembaga keuangan itu sulit, karena adanya ketentuan mengenai agunan yang tidak semua UMKM memiliki harta yang cukup. Yang kedua, kualitas SDM. Keterbatasan kualitas SDM sangat berpengaruh dengan perkembangan UMKM karena kesulitan mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk bersaing. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. UMKM biasanya unit usaha keluarga, jaringan usaha terbatas, rendahnya penetrasi pasar, barangnya terbatas, dan kualitas kurang kompetitif. Yang keempat, mentalis usaha ekonomi. Contohnya, ritme kerja UMKM di daerah berjalan santai dan kurang aktif. Yang kelima, kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi antara generasi awal perkembangan UMKM terhadap generasi selanjutnya. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi mengenai iptek yang menyebabkan unit usaha tidak berkembang dan kesulitan memperoleh tempat untuk usaha karena mahalnya sewa dan tempat kurang strategis. Yang ketiga, pungutan liar. Pungutan liar menjadi kendala bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit yang dilakukan secara periodik. Yang keempat, yaitu implikasi otonom. Adanya undang-undang tentang kewenangan daerah yang berhak mengatur masyarakat. Ini mempunyai implikasi terhadap UMKM berupa pungutan-pungutan baru
yang dikenakan kepada UMKM. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rinfaati Dewi, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, adanya implikasi perdagangan bebas. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global. Sifat produk dengan ketahanan pendek. Dengan kata lain, produk yang dihasilkan oleh UMKM itu gampang rusak dan tidak bisa bertahan lama. Terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Terbatasnya akses informasi. Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Yang secara umum, UMKM itu terdiri dari dua permasalahan utama, yaitu permasalahan finansial dan permasalahan non-finansial. Apa saja yang termasuk ke dalam permasalahan finansial, yaitu kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dengan yang dapat diakses oleh UMKM, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM, biaya transaksi yang relatif tinggi, kurangnya akses ke sumber dana yang formal, serta bunga kredit yang relatif tinggi. Dan apa saja yang termasuk ke dalam masalah non-finansial, yaitu kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control, kurangnya pengetahuan akan pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Selanjutnya yaitu poin C, cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Pertama, masalah pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Yang kedua, yaitu masalah permodalan. Banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam akses modal dan pendanaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Yang ketiga, yaitu masalah pemasaran. Banyak sekali UMKM yang dapat membuat produk yang berkualitas dan bersaing, namun tidak dapat bertahan karena sulitnya memasarkan produk yang dihasilkannya. Yang keempat, yaitu masalah branding. Masalah ini sering luput dari perhatian pengusaha UMKM. Belum banyak yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya, sehingga kebanyakan pelaku usaha hanya fokus pada menjual. Yang kelima, yaitu banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Mereka kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengurusannya.